Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Suprayogi dengan NIM 2303060003 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan mengenai metabolisme lipid yang terjadi di rumen retikulum pada ruminansia. Rumen retikulum merupakan bagian dari sistem pencernaan ruminansia yang unik, di mana terdapat berbagai jenis mikrobia seperti bakteri, protozoa, dan fungi yang berperan dalam proses pencernaan dan metabolisme nutrisi. Proses awal pencernaan lipid yang terjadi di dalam rumen retikulum pada ternak ruminansia adalah lipolisis. Proses ini melibatkan pemecahan lipid menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase yang dihasilkan oleh mikrobia rumen. Adapun proses lipolisis di dalam rumen retikulum yang terjadi yaitu lipid dari pakan masuk ke dalam rumen retikulum. Sebagian besar lipid pakan berupa trigliserida, fosfolipid, dan galaktolipid. Mikrobia rumen, terutama bakteri, menghasilkan enzim lipase yang dapat memecah ikatan ester pada trigliserida, fosfolipid, dan galaktolipid. Enzim lipase menghidrolisis ikatan ester pada trigliserida, menghasilkan asam lemak dan gliserol. Begitu pula dengan fosfolipid dan galaktolipid yang dihidrolisis menjadi asam lemak, gliserol, dan gugus lain seperti fosfat atau gula. Produk dari lipolisis adalah asam lemak bebas dan gliserol. Asam lemak bebas ini dapat mengalami proses biohidrogenasi oleh mikrobia rumen. Gliserol yang dihasilkan dari lipolisis dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi oleh mikrobia rumen melalui proses fermentasi. Proses lipolisis memfasilitasi pencernaan dan metabolisme lipid di dalam rumen retikulum. Selain lipolisis, proses pencernaan lipid yang terjadi di rumen retikulum juga melibatkan proses biohidrogenasi. Biohidrogenasi adalah proses yang terjadi di dalam rumen retikulum pada ternak ruminansia, di mana asam lemak tidak jenuh mengalami hidrogenasi atau penambahan atom hidrogen oleh aktivitas mikrobia rumen. Proses ini mengubah asam lemak tidak jenuh menjadi asam lemak jenuh. Adapun proses biohidrogenasi yaitu asam lemak tidak jenuh yang berasal dari pakan atau hasil lipolisis dalam rumen retikulum menjadi substrat bagi proses biohidrogenasi. Bakteri rumen seperti Butyrivibrio fibrisolvens, Anaerofibrio lipolytica, dan Ruminicoccus albus memiliki enzim yang dapat melakukan biohidrogenasi. Proses biohidrogenasi terjadi dalam beberapa tahap. Pertama, isomerisasi, yaitu asam lemak tidak jenuh cis mengalami isomerisasi menjadi isomer trans. Kedua, hidrogenasi, yaitu isomer trans kemudian dihidrogenasi atau ditambahkan atom hidrogen menjadi asam lemak jenuh. Misalnya asam lemak linoleat diisomerisasi menjadi asam linoleat konjugasi, lalu dihidrogenasi menjadi asam foksenat dan akhirnya menjadi asam stearat. Bakteri rumen menghasilkan enzim isomerase dan reduktase yang berperan dalam reaksi biohidrogenasi ini. Biohidrogenasi penting untuk mencegah akumulasi asam lemak tidak jenuh yang dapat bersifat toksik bagi ternak ruminansia. Produk akhir biohidrogenasi adalah asam lemak jenuh yang lebih stabil dan dapat diserap oleh ruminansia untuk dimanfaatkan dalam metabolisme tubuh. Biohidrogenasi merupakan proses pencernaan lipid yang unik pada ternak ruminansia karena melibatkan aktivitas mikrobia rumen. Selain lipolisis dan biohidrogenasi, proses pencernaan lipid yang terjadi di rumen retikulum juga melibatkan proses sintesis asam lemak oleh mikrobia rumen. Sintesis asam lemak oleh mikrobia rumen merupakan proses penting dalam pencernaan lipid dan metabolismenya di dalam rumen retikulum pada ternak ruminansia. Proses ini melibatkan pembentukan asam lemak baru oleh mikrobia rumen, terutama bakteri. Adapun proses sintesis asam lemak oleh mikrobia rumen yaitu mikrobia rumen, khususnya bakteri, memiliki kemampuan untuk mensintesis asam lemak dari prekursor seperti asetat, butirat, dan valerat yang dihasilkan dari fermentasi karbohidrat pakan. Jalur biosintetik
yang terlibat dalam sintesis asam lemak oleh mikrobia rumen antara lain jalur asam, asam lemak, dan jalur biotin. Pada jalur asam lemak, asetat diaktifasi menjadi asetil-CoA yang kemudian digunakan menjadi unit pembangun untuk mensintesis asam lemak. Proses sintesis asam lemak melibatkan reaksi kondensasi, reduksi, dehidrasi, dan perpanjangan rantai secara berulang untuk membentuk asam lemak rantai panjang. Asam lemak yang disintesis oleh mikrobia rumen umumnya berupa asam lemak jenuh rantai panjang seperti asam palmitat dan asam stearat. Selain asam lemak jenuh, beberapa mikrobia rumen juga dapat mensintesis asam lemak tidak jenuh seperti asam oleat dan asam linoleat dalam jumlah yang lebih sedikit. Asam lemak yang disintesis oleh mikrobia rumen dapat diserap oleh ruminansia dan dimanfaatkan untuk berbagai fungsi metabolisme, seperti pembentukan membran sel, biosintesis hormon, dan sumber energi. Jumlah dan komposisi asam lemak yang disintesis oleh mikrobia rumen bergantung pada jenis mikrobia, jenis pakan, dan kondisi lingkungan rumen. Jadi, ketiga proses ini, yaitu lipolisis, biohidrogenasi, dan sintesis asam lemak oleh mikrobia rumen, saling terkait dan mempengaruhi ketersediaan serta komposisi asam lemak yang akan diserap oleh ternak ruminansia untuk dimanfaatkan dalam metabolisme tubuh. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai metabolisme lipid yang terjadi di rumen retikulum pada ruminansia. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun penyebutan dalam materi ini. Sekian dan terima kasih.